siang maupun malam, bahagialah yang tak mengikuti nasibnya orang-orang Salam, Omah, Opa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dengan persekutuan doa Komisi Usia Lanjut. Dan sebelum persekutuan doa, marilah kita memuji Tuhan terlebih dahulu dari nyanyian Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2. Sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mami Jati dengan tema bersedekah dan berpuasa. Kepada Ibu Mami dipersilakan. Salam Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Oma, Opa, selamat berjumpa lagi dalam persekutuan KOL GKI Cilacap. Marilah kita mulai dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan lewat doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Mulia, kembali kami lansia berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan telah melindungi, menyertai, menjaga kami sehingga kami bisa berjumpa lagi dalam keadaan selamat. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu,
tolonglah kami, berkati dan mampukan kami agar dapat mempelajari, memuji kebenaran firman-Mu dan merenungkannya untuk landasan kehidupan kami dari hari lepas hari. Bimbinglah dan terangilah kami ya Tuhan. Kami panjatkan permohonan ini hanya atas nama-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita mulai persekutuan ini dengan landasan dari Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6, diteruskan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Oma, Opa yang diberkati Tuhan, kita buka Alkitab, marilah kita baca bersama-sama. Renungan pagi hari ini dengan tema hal memberi sedekah dan berpuasa. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Adalah lumrah jika orang memperhatikan dirinya sendiri dan berusaha memenuhi semua kebutuhannya. Tidak ada yang salah dengan hal itu, dan bahkan lebih baik daripada minta selalu diperhatikan oleh orang lain dan menuntut orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Memperhatikan diri sendiri, maka orang bertanggung jawab untuk hidup yang sebaik-baiknya, karena setiap orang pasti menginginkan hal yang baik bagi hidupnya. Tapi dalam kenyataannya ada orang yang tidak dapat hidup dengan baik karena keterbatasannya. Mereka adalah orang-orang yang lemah, miskin, dan kurang pengetahuannya. Kepada orang-orang seperti ini, kita yang kuat sebaiknya ikut peduli dan memperhatikan mereka, serta menolong mereka sejauh yang kita mampu. Hanya memperhatikan diri sendiri dan kurang peduli pada orang lain menunjukkan kita orang yang egois. Seringkali sifat dan kebiasaan orang di masa tua sedikit banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat dan kebiasaan di waktu muda. Mereka yang murah hati di masa muda akan lebih mudah bersikap murah hati pula di masa tuanya, karena sudah terbiasa dan terlatih demikian. Mereka yang suka bersahabat dan peduli terhadap orang lain tidak sulit untuk bersikap sama di masa tua mereka, walaupun orang bisa saja berubah. Kemurahan hati merupakan sebuah sifat yang baik untuk kita miliki, sebagaimana Tuhan Yesus yang kita percaya juga bersikap murah hati kepada manusia. Dari
Matius pasal 6 yang membicarakan tentang hal memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Ini adalah 3 kewajiban utama orang Yahudi. Setiap orang Yahudi yang saleh selalu berupaya keras untuk melakukan ketiga hal ini dalam hidup mereka. Khusus tentang memberi sedekah, Tuhan Yesus memberi nasihat bagaimana hal ini dilakukan dengan benar. Tindakan memberi sedekah jangan dipertontonkan di depan orang lain dengan harapan dilihat dan dipuji orang lain. Jika hal ini terjadi, maka mereka tidak akan mendapat upah dari Bapa yang di surga. Dari ayat 2 menyatakan peringatan Tuhan Yesus agar ketika memberi sedekah, orang tidak usah mencanangkan hal itu. Maksudnya memberitahukan atau mengumumkan kepada orang banyak. Orang yang memberi sedekah dengan cara demikian tidak akan mendapat upah dari Bapa yang di surga, karena mereka telah menerima upah, yaitu pujian dari manusia. Tuhan Yesus juga mengajarkan agar tangan kiri tidak perlu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Ini sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa bagian dari diri sendiri pun, yaitu tangan kiri, tidak perlu tahu apa yang dilakukan oleh diri sendiri, yaitu oleh tangan kanan. Maksudnya adalah bahwa bahkan diri sendiri pun tidak perlu melihat perbuatan baik, misalnya memberi sedekah, yang bisa membuat orang memuji dirinya sendiri dan menjadi sombong. Dari ayat 16 sampai dengan 18 yang berbicara tentang berpuasa, pada intinya juga sama. Orang lain tidak perlu tahu bahwa seseorang berpuasa dengan menunjukkan raut muka yang muram. Mereka yang berpuasa dengan tujuan agar dilihat orang tidak akan mendapat upah dari Bapa yang di surga.
Intinya adalah semua kewajiban agama yang dilakukan harus dihayati sebagai tindakan yang mengarah kepada Allah dan bukan untuk mencari pujian manusia. Pada umumnya memang orang cenderung memperhatikan dirinya sendiri. Sebagai contoh, perhatian pada diri sendiri makin terlihat ketika orang dalam bahaya, misalnya berada di rumah yang terbakar atau terjebak dalam sebuah antrian atau kemacetan. Orang cenderung menyelamatkan dirinya sendiri dan lupa akan orang lain. Dalam sebuah kemacetan, orang cenderung menerobos dengan seenaknya dan jika perlu dengan melanggar aturan lalu lintas. Pesan firman Tuhan kali ini adalah agar kita lansia hendaknya berbuat baik juga kepada orang lain dalam hal menunjukkan kepedulian dan kemurahan hati kepada sesama kita. Tindakan memberi sedekah atau menolong orang lain termasuk sikap murah hati. Dan sikap murah hati pada dasarnya melawan sikap egoisme dan juga melawan sikap keserakahan. Kita sebagai lansia perlu memiliki sikap murah hati sebagai tanda kepedulian kepada orang lain dengan cara memberi bantuan yang dibutuhkan. Sikap murah hati juga suatu tanda bahwa orang tidak egois karena bersedia berbagi dengan sesama. Jelasnya bahwa kaum lanjut usia biasanya tidak lagi memiliki banyak keinginan sehingga perhatian bisa dialihkan kepada sesama selain kepada anak cucu sendiri. Berbagi dengan sesama lansia atau siapapun juga yang membutuhkan pertolongan. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita sambut dengan doa syafaat. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan, atas anugerah-Mu
kami bisa menggumuli, bisa memahami, dan bisa merenungkan kebenaran firman-Mu dengan selamat. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kami para lansia, Bapak Ibu lansia GKI Cilacap, keluarga, anak cucu, jamahlah dan lindungilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, anugerahkan kesehatan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah gereja kami dalam pelayanannya di masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa menguatkan iman kita untuk bisa kita lakukan sehari-hari. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat lewat tutur kata, hati, dan tindakan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan berserah diri. Haleluya. Amin. Demikian tadi firman yang kita dengar bersama-sama. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tutup persekutuan doa ini dengan memuji Tuhan dengan pujian Indah Rencana-Mu Tuhan.
Salam sehat, penuh semangat. Sampai berjumpa kembali. Omah Opa. Dah.